Gadis itu jelas-jelas tak bisa menari barongsai. Namun sekali lihat saja, ia langsung tahu kakaknya dijebak untuk kalah dalam pertandingan. Dalam keadaan darurat, ia pun berlari ke atas panggung. Dan hanya dengan beberapa gerakan, berhasil mempertahankan kehormatan keluarga sebagai Raja Barongsai selama 100 tahun. Ayahnya pun yakin, gadis itu adalah bakat langka dalam 1000 tahun. Namun ia sama sekali tak menyangka, orang itu justru anak perempuan yang selalu ia remehkan. Ternyata gadis itu memang berasal dari keluarga barongsai ternama. Sejak kecil ia sudah menyukai barongsai. Namun keluarga mereka melarang perempuan untuk menari barongsai. Siapapun yang melanggar akan diusir dari keluarga. Hanya karena ia penasaran dan menyentuh kepala barongsai milik kakaknya. Ia langsung dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Dan dihukum berlutut selama 3 hari. Gadis itu mengira hidupnya akan berakhir tanpa bisa menyentuh barongsai lagi. Namun suatu hari, kecintaannya yang tulus menyentuh hati seorang ahli barongsai legendaris. Sejak itu, ia diam-diam menjadi muridnya dan mulai berlatih. Di mata orang luar, ia hanyalah gadis lemah lembut yang penurut. Hari itu, ibunya kembali mengatur perjodohan untuknya. Awalnya ia berniat bersikap seperti biasa dan asal datang saja. Namun begitu masuk ke kedai teh, ia langsung menendang pencuri yang sedang beraksi. Kebetulan momen itu dilihat langsung oleh calon pasangannya. Setelah menyapa sebentar, mereka berdua sepakat untuk pura-pura setuju demi menyenangkan orang tua. Lalu langsung bubar. Tanpa disadari, calon pasangan itu diam-diam mulai tertarik padanya. Setelah keluar dari kedai teh, gadis itu langsung menuju arena tempat kakaknya bertanding. Namun ia tak sengaja mendengar bahwa lawan telah mencampurkan sesuatu ke dalam teh kakaknya. Benar saja, kakaknya tiba-tiba merasa sakit perut dan langsung jatuh ke tanah setelah ditendang. Melihat kehormatan keluarga sebagai Raja Barongsai akan hancur, gadis itu pun segera mengenakan topeng dan naik ke panggung. Dengan beberapa gerakan saja, ia berhasil merebut bola bunga dari atas tiang. Kemampuannya segera menarik perhatian ayahnya yang duduk di bawah. Namun ia langsung kabur dari arena sebelum dikenali. Ia mengira tak ada yang tahu, tapi gerakan tubuhnya ternyata langsung dikenali oleh kakaknya. Dengan sedikit pengujian, kakaknya yakin dialah penyelamat di siang itu. Untuk melindungi adiknya, kakaknya memilih merahasiakan semuanya. Namun pembicaraan mereka diam-diam terdengar oleh 2 anggota keluarga. Mereka langsung melapor kepada tetua keluarga. Mendengar hal itu, ayahnya langsung marah besar dan secara terbuka memutuskan hubungan ayah anak dengannya. Ibunya ingin membela putrinya, namun hanya mendapat cemoohan dari para kerabat. Akhirnya, di tengah cercaan keluarga, gadis itu diusir dari rumah. Keesokan harinya, ibunya datang diam-diam dan memberitahu bahwa sebenarnya ayahnya mengusirnya untuk melindunginya. Begitu gadis itu pergi, ayahnya menjalani hukuman cambuk 100 kali dan terluka cukup parah. Mendengar itu, gadis itu pun segera pulang untuk mengintip keadaan ayahnya. Namun tak disangka, ia justru bertemu dengan pria yang sempat dijodohkan dengannya, yang datang melamar. Lebih sial lagi, lawan keluarga mereka juga datang hari itu untuk menantang. Mereka mengejek bahwa barongsai keluarga gadis itu sudah tak ada artinya. Dari ucapan mereka, gadis itu baru sadar, ternyata orang yang dulu membuat gurunya cacat adalah kepala keluarga lawan. Ia pun bersumpah akan membalaskan dendam gurunya. Lawan juga menyatakan akan merebut papan nama Raja Barongsai milik keluarga mereka. Demi mempertahankan kehormatan keluarga, kakaknya pun terpaksa maju menerima tantangan. Namun tak disangka, lawan membawa bantuan dari luar. Hanya dengan beberapa gerakan, kakaknya langsung terlempar keluar arena. Ayahnya yang melihat itu sangat marah, dan memutuskan naik ke atas panggung. Lawan pun menyatakan, jika mereka kalah, papan kehormatan itu harus diserahkan. Gadis itu tahu, ayahnya baru saja terluka parah. Pasti tidak akan sanggup bertarung. Namun yang mengejutkan, ayahnya hanya butuh 2 gerakan untuk memukul